Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Kalau tahu benerin ya, kan ibu ya, ibu jelas dulu ceritanya ya. Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia, sekarang adalah Irak. Ya, ayahnya bernama Azar. Pada saat itu Babilonia itu dipimpin oleh raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud. Ayah Nabi Ibrahim ini kerjaannya itu membuat patung. Karena kenapa? Pada masa Nabi Ibrahim itu orang-orang itu menyembah berhala, menyembah patung. Ya, ini adalah negara yang kaya raya, hidup makmur, namun mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Penduduk Babilonia ini justru menyembah patung. Lucunya patung-patung itu dibuat mereka sendiri. Berarti termasuk orang-orang bodoh. Seperti kamu misalnya buat patung, terus habis membuat patung kamu sembah. Kira-kira patungnya bisa bantu kalian nggak? Enggak. Kok secara kita berpikir aja, kok Tuhannya bisa yang kita buat? Harusnya Tuhan itu yang membuat kita. Kalau patung bisa diajak ngomong, bisa dihancurin nggak? Bisa. Ya, kok disembah? Ya, pada zaman itu masyarakatnya belum mengenal Tuhan, jadi dianya menyembah patung berhala. Patung itu yang mereka buat sendiri. Itu zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Setelah dia selamat dari kejaran Raja Namrud, Nabi Ibrahim itu tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas. Nah, kehidupan Nabi Ibrahim dari kecil di lingkungannya itu penuh kemusyrikan dan kekufuran. Tahu musyrik? Apa? Musyrik itu menyekutukan Allah. Tahu menyekutukan Allah? Tidak menyembah Allah. Kenapa tidak menyembah Allah? Karena mereka menyembah patung. Siapa yang membuat patungnya? Mereka sendiri. Ya. Dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengan Nabi Ibrahim. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Karena kenapa? Ayahnya Nabi Ibrahim Azar ini, yang bernama Azar itu adalah seorang yang terkenal pemahat patung pada negaranya di situ. Ya, ayahnya itu terkenal dengan orang pembuat patung. Ya, patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan atau dijadikan Tuhan. Setelah menjelang dewasa, Nabi Ibrahim ini sering merenung dan memikirkan kebodohan masyarakatnya. Kenapa masyarakat ini udah tahu mereka membuat patung-patung itu yang tidak bisa apa-apa? Ya, patung-patung yang dibuat mereka itu menurut Ibrahim kan tidak bisa apa-apa. Kenapa dijadikan Tuhan? Akhirnya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan yang sesungguhnya. Ya, pada malam hari, pada ketemu malam Tuhan dijelaskan dan diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Itu di sana diceritakan sama Allah. Pada malam hari, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, yang berkata ini Nabi Ibrahim ya, saya tidak suka kepada tenggelamnya, kepada yang tenggelam, kata Nabi Ibrahim. Dan dilanjutkan pada surat Al-An'am ayat 77, yang artinya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Pertama dia melihat apa tadi? Bintang. Nah, di saat bintang tenggelam, dia berkata, saya tidak suka dengan yang tenggelam. Terus pada muncul lagi, dia melihat lagi bulan. Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bulannya menghilang, dia juga tidak mau. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang yang sesat. Nah, dilanjutkan di dalam surat Al-An'am ayat 78 yang artinya, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar.
identikkan dengan apa tadi yang pertama? Bintang. Yang kedua? Bulan. Yang ketiga? Matahari. Akhirnya karena bulan itu nggak selamanya muncul, pasti ada tenggelamnya. Terus bulan juga begitu, matahari juga begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, aku Tuhanku adalah yang menciptakan bulan, bumi dan matahari. Ya, itu Tuhannya bisa aja. Jadi Tuhan. Di sini Allah menyaksikan kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim itu menyaksikan kekuasaan Allah dengan cara Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang. Tahu dicincang? Apa dicincang? Dipotong potong. Nah, bagian-bagiannya itu dicampur satu sama lain, ya. Potongan tubuhnya keempat burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit, ya. Potongan itu ditaruh di 4 bukit, ya. Keempat bukit itu letaknya berjauhan sama satu lain. Jauhan bukitnya ada bukit sebelah utara, selatan, barat, timur. Jauh-jauh itu nggak deketan, tampaknya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu dengan izin Allah. Burung-burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti dia sedia. Ya. Karena sudah dikatakan kalau kita melihat Allah itu, kita akan seperti Nabi Ibrahim itu saat Allah menunjukkan dirinya dia pingsan. Ya, itu kisahnya dari Ibrahim. Ya, nah lanjut kepada masyarakatnya tadi. Nabi Ibrahim pada suatu waktu Nabi Ibrahim itu menunjukkan kepada masyarakatnya, kan nggak setiap hari itu kan tempat sembah-sembahannya itu di kayak masjid kan nggak setiap hari di waktu dikumpulin terus nggak ada juga kosongnya kan. Nah pada saat tempat sembah-sembahannya itu ditinggal pada saat orang bekerja dengan sehari-harinya, Nabi Ibrahim itu masuk ke tempat sesembahannya itu. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Hah? Apa? Yang kuat menghancurkan. Nah, menghancurkan Nabi Ibrahim tadi masuk ke tempat sembahan Raja Namrud dan pengikutnya itu dihancurkan semua. Cuma satu yang ditinggalin. Dengan apa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya? Dengan kapak. Tahu kapak? Tahu. Yang besar itu, yang buat potong-potong kayu. Nah, itu. Buat belang-belang kayu. Nah, itu dibuat nanti patung-patungnya Raja Namrud. Yang tinggal cuma satu patung yang paling besar. Setelah semuanya hancur patungnya itu sama Nabi Ibrahim, kapaknya tadi dikanungin sama Nabi Ibrahim ke patung yang paling besar. Nah, itu Nabi Ibrahim pergi. Nah, Raja Namrud pada saat datang ke tempat sesembahannya kaget. Kenapa patung-patungnya sudah hancur? Ya, patung-patungnya sudah hancur. Tapi Raja Namrud dan pengikutnya itu sudah pasti tahu. Ini pasti Ibrahim yang melakukannya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dipanggil sama Raja Namrud. Ya, dipanggil sama Raja Namrud. Pasti kamu yang melakukan. Hai Ibrahim, katanya. Seolah-olah begini ceritanya. Hai Ibrahim, pasti kamu yang melakukan menghancurkan
hidup Nabi Ibrahim tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah melahirkan? Sebelum dia berpasrah diri kepada Allah. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar hidup. Karena sudah kekuasaan Allah, kehendak Allah, Nabi Ibrahim selamat. Karena pertolongan Allah. Ya. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Kulnaya narukuni pada wasalaman ala Ibrahim. Kami berfirman di situ Allah, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Walaupun apinya akan besar nyala-nyala, itu nggak panas, tapi di kayak jadi keselamatan Nabi Ibrahim, ya. Itu tentang kisah Nabi Ibrahim sampai dia selamat, ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Itu kisah Nabi Ibrahim, ya. Selanjutnya Nabi Ibrahim itu punya anak dua, ya, Nabi Ismail dan Nabi siapa saudaranya? Nabi Ismail. Iya, Nabi Ismail anaknya. Satu saudaranya siapa lagi namanya Nabi Ibrahim? Ishak. Nabi Ishak. Tapi beda ibu, ya. Udah ya? Udah? Cukup ya? Tadi dari kisah itu kalian diskusi dengan teman satu kelompoknya tentang kisah Nabi Ibrahim. Sekarang diskusi satu kelompok yang A. Diskusi itu menjawab pertanyaan itu bareng-bareng. Sekarang diskusi satu-satu. Iya, sekarang diskusi. Coba diskusi. Masih ya. Satu kelompok bukan ya. Ini harapan 5-5. Iya, ini kelompoknya yang ini bareng-bareng satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Oke, ya. Ya, ini barengnya sebentar. Ini dia barengnya sebentar. Ya.